Dulu Bali ini dikenal sebagai tempat lalu lintasnya vanili Indonesia karena banyak pembeli itu ada dari Bali. Maksudnya buyer-buyer nongkrongnya di Bali. Tahun 80-an sampai tahun 95 adalah daerah yang cukup disegani masalah vanilinya. Tapi setelah tahun 90-an itu karena ada masalah di bidang pemasaran, setelah itu saya tidak lagi menanam vanili. Saya berbudidaya vanili mulai sejak tahun 2017. Karena sebelum itu vanili kita di Bali agak down dan juga banyak penyakit yang ditemukan di kebun vanili kita. Selamat sore sahabat-sahabat petani vanili Indonesia semua. Hari ini bertemu dengan Rudi. Rudi ada di Bali. Kita hari ini pengen menyampaikan bahwa vanili Indonesia itu awalnya ditemukan di Meksiko pada tahun 1500-an dan masuk ke Indonesia pada sekitar 1800-an. Bali adalah salah satu provinsi yang paling banyak mendapatkan bantuan di era tahun 2000-an, bantuan benih unggul Vania 1, Vania 2, dan ketika ada gelombang ekonomi resesi pada awal-awal tahun 2000-an sehingga harga vanili jatuh, ditemukannya tanaman vanili sintetis, akhirnya harga jatuh. Masyarakat Bali sempat putus asa dan akhirnya membabat seluruh vanili yang ada di Pulau Bali. Ditambah lagi dengan adanya serangan busuk batang secara menyeluruh, hampir ratusan hektar vanili di Bali itu dimusnahkan. Dalam perawatannya, dia tidak boleh dibersihkan pakai pacul atau pakai alat yang menggaruk tanah, itu tidak boleh. Karena akar vanili itu hanya sekitar 2 buku tangan kita dalamnya. Jadi kalau dicongkel akarnya terganggu dan itu nanti bisa menyebabkan terhambatnya pertumbuhan. Nah, perawatan vanili itu hanya pakai arit. Nanti sampah-sampahnya ini ada di sekitar sini ditaruhkan. Setelah kering nanti baru untuk digunakan perlindungan terhadap akar. Selain perlindungan terhadap akar, setelah nanti mengering ini kan akan menjadi kompos. Kalau nanti sambil 3 bulan sekali dilakukan pemupukan pupuk kandang. Jadi jangan sampai petani kita itu kebanyakan asal tanam sudah biarkan saja ngasih pupuk kandang cuman pertama saja penanaman, itu yang nggak boleh. Itu harusnya pupuk kandang 3 bulan sekali itu wajib, Pak, ditaburkan di sekitar sini. Jadi jangan sampai nanti ini kan tanah sudah mulai memadat. Nanti kalau kemarau ini pasti padat, Pak, retak-retak, dan akhirnya nanti ini kering layu. Nah, kalau ada pupuk kandangnya, nanti ini akan menjadi kompos, jadi gembur, dan ketika kemarau dia nggak retak-retak. Tapi ketika malam ada embun, dia nyimpen air, nanti pas ada siang kena matahari dia bisa nahan, tidak segera menguap. Itu perawatan vanili. Saya seorang pensiunan polisi, sudah 8 tahun. Sekarang saya kembali jadi petani. Dulu asli saya, orang tua saya petani juga. Dari kecil saya petani, sekarang begitu pensiun kembali lagi jadi petani. Kebetulan sekarang di desa saya ini sedang berkembang masalah vanili, karena mungkin vanili sekarang lagi ngetren, baik itu dibilang nilainya maupun dengan senangnya masyarakat untuk menanam vanili kembali. Saya memulai kebun ini sekitar pertengahan 2019. Mulai pertengahan tahun lalu 2019, tepatnya di bulan Juni,
melihat teman-teman saya yang ada di luar daerah saya ini mempunyai penghasilan yang lumayan karena menanam vanili. Makanya itu saya mulai menanam vanili ini. Terus saya ceritakan sedikit mengenai lahan yang saya pakai ini adalah dulunya kebun kelapa dan kebun coklat. Saya rombak menjadi kebun vanili seperti saat ini. Ini sekarang mulai giat menanam vanili karena kedepannya vanili ini akan menunjang ekonomi masyarakat kecil, ya, masyarakat petani sekitar ini mulai menanam. Sekarang dulunya masih menanam yang palawija yang lain, tapi sekarang karena nilai harga daripada vanili lebih baik dari yang komunitas yang lain, sekarang masyarakat di sekitar ini banyak yang ikut menanam vanili di sekitar ini. Ini saya punya lahan kira-kira ada 2 are, ya sekitar 250 pohon. Sekarang tahun 2019 akhir sudah mulai berbuah. Dan sekarang ini buahnya telah mencapai 90% dari tanaman yang saya tanam. Untuk ke depan saya harapkan pada bapak-bapak, terutama pemerintah yang membidangi di bidang tanaman vanili, saya mengharapkan jangan sampai harga vanili nanti ke depannya sampai ada kemerosotan lagi. Kebutuhan untuk petani yang harapkan ini bantuan berupa pupuk apa dan lain sebagainya untuk meningkatkan hasil petani. Bali hari ini menjadi salah satu provinsi yang diperhatikan pemerintah pusat, karena Bali adalah salah satu provinsi, 6 dari 1 provinsi yang akan mendapatkan skala prioritas untuk pengembangan vanili. Pak Dewo ini melakukan perkebunan vanili dengan cara yang intensif. Perbedaannya dengan yang konvensional adalah ketika intensif ini perawatan jauh lebih mudah. Memang modal lebih besar, tapi perawatan jauh lebih mudah. Apa contohnya? Air, gimana kita menentukan? Rumput tidak akan berkembang kemana-mana gulmanya. Pupuk kandang akan ada di sini terus. Buahnya tidak akan kemana-mana, pasti akan di sini, tidak akan naik mengatur ketinggian ketinggian tegak-tegakan dan segala macam, itu tidak perlu kita lakukan. Nah, saya hanya sedikit ingin menjelaskan tentang vanili. Ini di tangan saya ada sulur-sulur vanili yang nanti akan dijadikan bibit di tanam di kebun ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pembenihan vanili, sulur yang terbaik adalah dari pucuk sampai 4 meter. Makanya diambil yang pucuk-pucuk. Kenapa diambil yang pucuk-pucuk? Tujuannya adalah supaya cepat tunas, cepat tumbuh, dan dia yang paling bagus untuk dijadikan bibit benih. Ya, itu yang dilakukan. Setelah ini, tadi kita sudah melihat beberapa kebun, dan di sana ada cara perawatan. Tanam vanili itu ketika ada rumput, perawatannya cukup dengan dipotong, tidak boleh dicabut, karena akar vanili berada di 5 cm di bawah permukaan tanah. Ya, sekarang kita ada di salah satu kebun petani kita yang menggunakan sistem semi modern, istilahnya screen house. Dan ini tanaman yang ditanam adalah vanili planifolia dengan model tanamnya menggunakan benih sepanjang 2 meter. Ini usia 1 tahun, sekarang sudah berbuah. Kita bisa lihat buahnya, ya kita bisa lihat ini buahnya. Dan usia 1 tahun sudah berbuah. Sulurnya sekarang sudah turun naik. Dan ini sudah ada pemotongan buat benih ditambahkan. Dan ini model yang digunakan di rekan-rekan Bali untuk memanfaatkan halaman-halaman rumah di Bali. Mereka akan menanam vanili di rumahnya sebanyak 100 atau 200 pohon dan memanfaatkan halaman-halaman rumah untuk menambah perekonomian dan
menambah pendapatan keluarga. Mereka menggunakan rangka baja ringan, paranet, dan rambatan menggunakan, ada yang menggunakan sabut kelapa kayak gini nih, sabut kelapa. Nanti ini dari tiang ini ke tiang ini nanti harus disambungkan dengan satu tiang lagi, itu sebelah sana sudah ada. Kita bisa lihat sebelah sini. Nah, ini sudah disambungkan dengan rangka baja. Ini nanti fungsinya adalah sebagai tempat sulur ini turun, menggantung di sini sampai dia bersentuhan dengan tanah, lalu dinaikkan lagi. Jadi nanti ini jadi seperti ini, dinding vanili. Walaupun tiang-tiang penahannya adalah bentuknya bulat-bulat, tapi nanti ini akan jadi tempat sulur naik. Dan buah vanili nanti ada di sisi luar, seperti sekarang. Kita bisa lihat bahwa buah vanili itu sekarang ada di sisi luar. Ya, buah vanili itu ada di sisi luar dan yang sebelah sana. Jadi nanti ketika melakukan polinasi, sebelah sini semua diberesin, baru mutar ke sebelah sana diberesin. Itu modelnya vanili ini. Dan ini jenis Planifolia Vania 1. Vania 1 berarti sejenis yang pernah dilepas pemerintah benih unggul. Nah, inilah vanili anggota kita, salah satu petani binaan kita. Dan tadinya kebun beliau ini ada di belakang, cuma nanamnya dengan coklat. Ketika tidak pernah dilakukan perawatan, tidak pernah dilakukan pemberian pupuk kandang, akhirnya sekarang mati. Nah, sisa-sisanya itulah diberdayakan untuk di sini agar tidak luas lagi, agar lebih mudah ngawasinya dan menjaganya lebih mudah kalau samping rumah. Itulah tujuan kita, tidak lagi bicara produksi vanili akan lebih besar ketika nanam lebih luas, tapi tidak, kita bicara dari rumah ke rumah agar ekonomi rumah atau kaum ibu rumah-rumahan ini bisa merawat ini, dan bapak-bapak tetap bekerja seperti biasa. Cukup segar ya, cukup segar batangnya. Ini kita bisa lihat pucuknya, sama jari saya hampir sama besarnya pucuknya ini. Tuh. Jadi model ini kita rekomendasikan bagi petani-petani yang sudah bertani dan yang mau mulai bertani. Inilah vanili yang perlu kita contoh. Setelah perawatan yang dilakukan kalau di vanili adalah mengatur naik turunnya sulur. Karena dengan naik turunnya sulur itu posisi pengakaran, posisi batang yang untuk berbuah dan segala macam kelihatan dengan jelas. Jadi sehingga bisa ketahuan berapa nanti produktivitas, berapa lama nanti batang itu akan bertahan. Gampang kalau sudah tidak batang produktif lagi, tinggal dipotong dan dibuang atau dijadikan benih lagi, tinggal mudah. Nah, Pak Dewo ini sudah menggunakan yang cukup bagus. Beliau menggunakan paranet, menggunakan rangka baja, lalu juga pengairannya sudah menggunakan sistem keran, buka netes sendiri airnya, menggunakan pupuk kompos yang sangat sudah difermentasi. Ya, ini pupuk kompos yang sudah difermentasi, kelihatan pupuk kambing. Ini kebetulan ada pupuk kambing, ada pupuk campur dengan pupuk sapi kan gitu. Nah, kita juga nanti ketika sudah ditanam ini, vanili ini akan mulai berproduksi di usia kurang lebih 2 tahunan, paling cepat 2 tahunan kalau untuk skala yang bagus tanaman. Dan nanti ketika sudah diolah, buah vanili itu akan menjadi seperti ini. Nah, inilah buah vanili yang sudah diolah. Ini aromanya sudah cukup tajam dan cukup mahal karena memang buah yang bagus, kualitas yang baik, tidak ada cacat, jumlah panjangnya sama, besarnya sama, pengolahannya sama. Dan ini udah kualitas yang paling bagus yang kita punya. Setelah ini nanti mungkin tinggal dijual. Tapi harapan kita ke depan, organisasi kita dan kelompok kita ini akan menginginkan membuat perusahaan sendiri agar kita tidak lagi menjual bahan baku untuk perusahaan orang lain. Tapi kita akan membuat ini jadi bahan siap pakai langsung ke user kan gitu. Nah, apa yang kita harapkan ketika kita berkumpul dalam satu organisasi? Selama ini organisasi yang ada hanya bicara tentang penjualan, tidak ada pembinaan. Banyak pembeli yang hanya pengen membeli buah dari petani, tapi apa persoalan-persoalan di petani, bagaimana menghadapi penyakit, bagaimana mengatur buah supaya kualitasnya bagus, buahnya bagus, sulurnya sehat.
itu tidak pernah diajarkan sama para pembeli. Nah, organisasi ini mengajarkan itu, kita sama-sama belajar, dan yang terpenting adalah tidak lagi mengulangin kesalahan masa lalu. Di mana pada masa lalu di awal-awal tahun 2000 itu polong vanili ini diisi kawat. Polongnya diisi kawat, diisi pasir, air raksa, segala macam, dan akhirnya kita dibanet tidak boleh keluar negeri, dan akhirnya harga vanili jatuh. Nah, komitmen itulah yang kita ikatkan dalam satu organisasi. Tujuannya jangan lagi mengulangin kesalahan itu dan tidak melakukan panen muda. Karena kalau melakukan panen muda, teman-teman yang akan berkomitmen menjaga mutu akan terkoreksi jadi lebih murah harganya. Kita tidak membela lagi. Gitu ya Pak ya. Jadi kebetulan beliau ini adalah senior saya dari sisi usia. Dan kalau dari keluarga, keluarganya dulu adalah petani juga, petani vanili di sini. Daerah sini dulu penuh dengan petani semua. Nanti kita lihat lagi kebun sana yang model kayak gini yang sudah berbuah ada, kita lihat. Waduh. Ya, mungkin itu harapan-harapan kita. Terus pemerintah harusnya membantu kita dalam dalam memperpendek jalur perdagangan vanili. Karena selama ini ya mohon maaf, jika dihitung-hitung sekarang ini jumlah pedagangnya lebih banyak daripada petaninya. Jumlah pedagangnya lebih banyak daripada petaninya. Tengkulaknya, bahasa kasarnya, mediatornya, apa segala lebih banyak. Dan akhirnya apa? Petani itu jadi seperti bahan mainan, korbannya. Ya mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita, berharapan pada dunia, mari kembalikan kejayaan vanili Indonesia, semua komponen, mulai dari petani, pedagangnya, sampai ke bandar-bandarnya, bahkan ke industri. Hargainlah, karena kita sekarang mencoba menjaga kualitas kita untuk jadi yang terbaik. Apa peran PPVI? PPVI sudah berdiri kurang lebih 3 tahun. Yang dilakukan PPVI selama ini adalah membina dari satu petani ke petani yang lain, bagaimana cara memilih benih yang bagus, bagaimana cara menanam vanili yang baik, bagaimana cara merawat dan menjaga kebun vanili dengan baik, bagaimana menghasilkan buah yang sangat bagus, dan juga bagaimana mengolah buah vanili yang dipetik tua menjadi kualitas terbaik di dunia dan di Indonesia. Potensi Indonesia adalah sangat besar karena vanili hanya bisa tumbuh dengan baik di 200 derajat lintang utara, 100 derajat lintang selatan, dan Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua itu bisa ditanamin vanili. Nah, potensi Indonesia sangat besar. Ini terbukti bahwa Indonesia pernah mempunyai sejarah, Indonesia pernah mempunyai cerita sebagai negara pengekspor vanili terbesar di dunia. Nah, itu yang pengen kita kembalikan. Itulah salah satu misi PPVI. Misi yang lain PPVI adalah menjaga kualitas, di mana selama ini vanili Indonesia mendapatkan predikat pur vanilla. Vanila yang buruk, vanila yang kualitas jelek, dan itu harus kita perbaikin. Kita sudah membuktikan panen tahun lalu dari beberapa petani kita secara random kita panen, kita olah, dan ternyata ketika kita olah mengalahkan semua negara kadar vanilinnya. Misi sudah selesai, tapi ini harus disebarkan ke seluruh Indonesia dan disampaikan kepada dunia. Dan media ini kami gunakan adalah untuk mengkampanyekan bagaimana sih sebenarnya buah vanili yang baik, sebagai saat ini vanili adalah sebagai komoditas nomor 1 termahal di Indonesia dan nomor 2 termahal di dunia setelah bunga saffron. Nah, vanili ini harus kembali lagi menjadi rajanya dunia, khususnya vanili Indonesia, dengan bertanam, dengan merawat dan mengolah yang paling baik. Itu yang sudah dilakukan. Dan PPVI saat ini sudah tersebar ke 29 provinsi dengan anggota tidak kurang dari sekitar 1.500 yang terdata, dan petani binaan tidak kurang dari
3.000 petani. Berarti total sudah hampir 5.000-an petani kita di seluruh Indonesia. Dan PPVI sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga kredibel dalam bidang pendidikan dan dalam bidang penelitian. PPVI sudah bertanda tangan MOU dengan Institut Pertanian Bogor University, dan PPVI sudah MOU dengan Seameo Biotrop, lembaga penelitian 10 negara di Asia, dan PPVI sudah juga mendapatkan kepercayaan dari Departemen Pertanian. Mulai tahun ini seluruh benih vanili di seluruh Indonesia adalah tanggung jawab PPVI untuk mendapatkan mutu yang terbaik. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan ini dukungan dari petani-petani dari seluruh Indonesia. Saya kebetulan lagi ada di Bali, petani-petani Bali top, cuman hanya perlu banyak dibina, sering-sering diajak ngobrol agar tetap berkomitmen menjaga kualitas. Jayalah selalu petani vanili Indonesia, mari kembalikan kejayaan vanili Indonesia. Semboyan kami satu, Pak, perlu disampaikan bahwa semboyan kami adalah dengan mandiri kita bangun negeri, dan dengan berkebun vanili kita menjadi family. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.